Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Mari kita semua bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Kemudian, rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kisah Injil hari ini berbicara tentang pertama, para murid yang telah pergi diutus oleh Tuhan kembali untuk berkumpul bersama Tuhan lagi. Dan Tuhan mengajak mereka untuk beristirahat sejenak, mengasingkan diri. Tentu, mengasingkan diri dalam konteks iman adalah peristiwa atau waktu di mana seseorang diajak untuk kembali merenungkan kehidupan, merenungkan semua hal yang ia telah lakukan, untuk melihat apakah yang ia lakukan itu baik, tidak baik, dan apakah berkesan. Yesus mengajak para murid untuk mengasingkan diri, untuk kembali merefleksi, merenungkan apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka buat, apa yang telah mereka katakan, apa yang mereka telah firmankan. Itulah waktu di mana dalam kesendirian, seseorang dalam kesunyian mau melihat peristiwa hidup yang telah ia lalui. Dan dalam peristiwa hidup itu banyak kisah. Dan kisah itu harus mengantar seseorang kepada suatu permenungan, satu ungkapan syukur, dan ada satu peristiwa di mana seseorang ingin memperbaiki kesalahannya. Itulah mengasingkan diri. Yang kedua, mengasingkan diri adalah peristiwa di mana seseorang diajak untuk berjumpa dengan Tuhan, yang kita sebut dengan doa. Doa adalah peristiwa di mana seseorang mengasingkan dirinya untuk berjumpa dengan Tuhan. Itulah peristiwa hari ini. Peristiwa kedua adalah Yesus tergerak hatinya oleh begitu banyak orang yang datang mencarinya, sehingga mereka pun tidak sempat makan. Di sini kita bisa melihat adalah semangat pengorbanan Kristus kepada manusia. Allah memberikan secara total segala cinta kepada manusia. Dan itulah semangat dari sebuah pewartaan, dari perutusan Tuhan. Semangat pengorbanan untuk mampu memberikan yang terbaik bagi sesama. Itu senantiasa tidak berhenti untuk membagikan kasih dan cinta Tuhan bagi orang yang datang membutuhkan. Jangan sampai ketika ada orang datang tidak menolak. Pada saat itu dia begitu rindunya untuk berjumpa dengan Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mengalaminya sentuhan kasih Tuhan. Yang dibutuhkan di sini adalah semangat pengorbanan dari seorang pewarta, bahwa siap untuk memberikan hidupnya, siap untuk merelakan hidupnya, siap untuk
melepaskan keegoannya yang untuk bertahan di dalam kelaparan, ketakutan, kecemasan. Sebab di sini Tuhan sedang kadang-kadang menguji kita. Tuhan sedang memberikan kita energi lebih. Tuhan sedang uh, memberikan kita sebuah formasi dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, dalam bacaan pertama dari kitab Ibrani, kita mendengar kitab Ibrani mengingatkan kita. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Teruslah berbuat baik dalam hidup kita. Bantulah sesama kita dan taatilah, tunduklah kepada pemimpin yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dan itulah yang diminta Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah pemimpin kita. Kita pun senantiasa harus taat kepada setiap kehendak, setiap perintah yang Tuhan berikan bagi kita. Itulah murid. Murid yang baik adalah murid yang siap mendengarkan sang guru dan hidup sesuai dengan kehendak sang guru. Tuhan memberkati kita dalam seluruh hidup dan karya kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.